Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita masuk bab 2 dari pembahasan sorof kedua. Bab 2, isim. Isim adalah kata yang menunjukkan atas sebuah makna pada dirinya dan tidak disertai oleh waktu. Isim adalah kata yang menunjukkan atas sebuah makna pada dirinya dan tidak disertai oleh waktu. Dalam pecahan tasrif terdapat padanya beberapa jenis isim. Beberapa jenis isim. Pertama, masdar. Ini tentunya kita sudah kenal, karena ini buku kedua. Pertama, masdar. Masdar adalah kata menunjukkan atas kejadian yang kosong dari waktu, yaitu tidak terikat dengan waktu dan berada pada urutan ketiga dalam tasrif. Itu masdar. Berada di urutan ketiga dalam tasrif. Contoh, nasoro yansuru nasron. Mana masdar? Nasron. Doroba yadribu dorban. Dorban. Fataha yaftahu fathan. Jadi di urutan ketiga itulah masdar. Telah lewat bersama kita bahwa fi'il ada sulasi 3 huruf, rubai 4 huruf, khumasi 5 huruf, dan sudasi 6 huruf. Dan setiap dari fi'il-fi'il ini masing-masing darinya memiliki masdar. Dah, semua dari fi'il itu punya masdar. Berikut uraiannya. Masdar fi'il sulasi mujarrad. Telah berlalu bersama kita bahwa fi'il sulasi mujarrad ada 3 wazan. Itu fa'ala, fa'ila, fa'ula. Dari wazan-wazan ini ada yang muta'addi dan ada pula yang lazim, yaitu wazan fa'ala dan fa'ila. Sementara fa'ula pasti apa? Lazim. Adapun rincian masdarnya. Sekarang kita masuk rinciannya. Masdar fi'il sulasi yang muta'addi, yaitu bab fa'ala dan fa'ila, adalah fa'lan. Paham kan? Jadi kalau dia muta'addi, ini fungsinya kita tahu bab ini ada muta'addi atau lazim. Jadi bab fa'ala, fa'ila yang muta'addi, masdarnya adalah fa'lan. Masdarnya adalah apa? Fa'lan. Contoh, nasoro nasron. Doroba, ucapkan masdarnya doroba, fataha, akala, fahima, amina, sami'a, hamida. Anda contohkan di atas itu untuk fa'ala, di bawah untuk fa'ila. Terserah fa'ala fil mudhari'nya apa. Alhamdulillah. Jadi fa'alanya tidak apa-apa fil mudhari'nya apa. Seperti nasoro yang suruh, doroba yadribu, fataha yaftahu. Semua itu tidak dilihat pada mudhari. Masdar itu hanya dilihat pada madi dan muta'addi. Dan tidak perlu antum buat fil mudhari untuk mengetahui masdar. Cukup antum dapat fil madinya, kemudian antum tahu dia muta'addi atau lazim, sudah bisa buat masdar. Dipahamkan? Jadi nanti itu tasrifnya masdar ndak harus antum ulang dari awal, madi dulu baru mudhari baru masdar. Dipahamkan? Jadi antum tahu itu adalah masdar, maka gundul harokatnya ini dari lazim atau muta'addi. Jadi misal nanti gundul dorob, dorban, gundul. Tapi saya bilang ini isim ini masdar, bukan fi'il. Oh dia muta'addi atau lazim? Muta'addi berarti dorban. Langsung seperti itu harokatnya. Dipahamkan? Kalau dibilang itu fi'il, oh berarti doroba. Kan beda harokat fi'il, beda harokat isim. Iya. Adapun fahima, semua yang saya contohkan itu adalah fa'ila, itu semua yaf'alu. Karena hanya ada 13 kata yang yaf'ilu. Jadi tidak terlalu kita butuhkan untuk dirinci. Iya. Kemudian, kedua masdar bab fa'ala yang lazim. Ingat, sekarang lazim.
Masdar bab fa'ala yang lazim adalah fu'ulan. Jadi kalau fa'ala lazim langsung apa? Fu'ulan. Seperti contoh, kok ada jalasa, kharaja. Ini tambahannya di buku ini. Kecuali beberapa kata. Ini penting. Ini tambahan di buku kedua. Tidak ada di buku sebelumnya. Jadi kan sebelumnya hanya itu saja. Kalau muta'addi fa'alan, kalau lazim fu'ulan. Dipahamkan? Sekarang tambahannya. Ini yang butuh antum ketahui. Kecuali beberapa kata, yaitu tidak fu'ulan, padahal dia lazim. Kan seharusnya fu'ulan. Seharusnya apa? Fu'ulan. Tapi datang dalam bahasa Arab tidak seperti itu. Apa itu? Pertama, fi'il ajwab. Tahu fi'il ajwab? Apa itu fi'il ajwab? Fi'il yang ain kalimatnya adalah huruf illa. Fi'il ajwab yang berwazan fa'ala, maka kebanyakan masdarnya adalah berwazan fa'alan, malah fa'alan. Paham kan? Atau fi'alan. Jadi dua. Fa'alan atau apa? Fi'alan. Banyak. Misalnya sering kita dapat kata ya, kola, koma, soma. Ini kan semua fi'il apa ini? Fi'il ajwab. Maka datang nanti dua selalu masdarnya. Koma, kola pasti nanti kaulan atau kialan. Cuman wawunya itu diganti ya. Karena sebelumnya kasro. Koma, apa kira-kira masdarnya? Kauman atau paham ini? Tidak keluar dari itu. Soma, apa dia? Sauman atau siaman. Tidak keluar dari situ. Dipastikan itu. Ada yang kalau antum dapat kata ajwab, beginilah masdarnya. Ajwab, beginilah masdarnya. Semua fil ajwab. Fa'alan, fi'alan. Bukan fa'alan, fu'ulan. Seharusnya kan kalau fa'ala pasti boleh berapa? Antara dua kan? Fa'alan kalau muta'addi, fu'ulan kalau lazim. Ajwab beda dengan itu. Kalau ajwab boleh dua. Fa'lan atau apa? Fi'alan. Jadi perhatikan baik-baik. Kalau dia fi'il ajwab, maka masdarnya boleh dua. Fa'alan atau apa? Fi'alan. Itu dia. Dipahami ini? Itu keunggulannya kita tahu sekarang ini. Jadi artinya nanti kalau antum dapat kata fa'alan, fi'alan, ajwab, huruf tengahnya huruf sakit, itu masdar. Itu adalah apa? Masdar. Dan nanti itu kita tahu seluruh kata bahasa Arab gara-gara ini teori-teorinya. Jelas? Ada yang belum jelas sampai situ? Kan ini dikecualikan baru kita dapat. Ya? Wawunya kenapa jadi? Iya, karena terletak setelah kasro. Kasro pasangannya siapa? Paham tak? Jadi ini kan qaul. Qaul tidak masalah. Saum, qaum tidak masalah. Saum tidak masalah. Iya, tidak perlu diubah. Tapi ketika antum ubah ke wazan fi'al, dia kasro. Berarti nanti ada waw sebelumnya kasro. Kalau ada waw sebelumnya kasro, maka pasti diubah menjadi apa? Ya. Enggak, mutlak mini. Jadi kalau fil ajwab selesai masalah. Kalau fil ajwab sudah. Enggak perlu lagi kita lihat lagi lazim bahkan atau muta'addi. Langsung saja. Iya. Sudah ini? Siapa lagi? Yang ada pertanyaan seputar jawab? Dipahamkan? Jadi bisa kita katakan asalnya itu adalah fa'alan berarti kan? Fa'alan. Kalau fil ajwab bisa juga apa? Fi'alan. Kan begitu jadinya itu. Jadi karena fa'alan sama dengan yang muta'addi. Jadi dia enggak fu'ulan. Itu dia. Lanjut. Contoh situ soma sauman siyaman nama nauman niyaman koma kauman kiyaman. Berikutnya lagi kata yang menunjukkan atas penyakit. Kalau kata fa'ala tapi dia penyakit.
Ini dia. Kalau sebelumnya kan kita uraikan warna. Kalau ini penyakit, maka masdarnya adalah berwazan fu'alan. Makanya dalam bahasa Arab, semua penyakit pasti fu'alan. Bacaannya. Pasti itu. Sakit apapun itu. Sakit apapun itu. Iya. Misalnya sakit flu. Su'alan. Iya. Batuk ini. Batuk su'alan. Flu. Zukaman. Ini semua penyakit ini. Semua berwazan fu'al penyakit. Dan dia masdar. Dan dia masdar dari fa'ala. Iya. Dia masdar dari apa? Fa'ala. Artinya kalau antum dapat gini pasti sa'ala. Sa'ala. Ini zakama. Semua penyakit itu. Dipahami ini? Semua apa? Penyakit. Jadi, kalau penyakit bukan fa'alan, bukan fu'ulan. Tapi apa? Tapi apa? Fu'alan. Fu'alan. Contoh, atosa, utosan, soda'a, suda'an, sa'ala, su'alan. Atosa apa? Sakit apa? Bersin. Bersin-bersin itu namanya atosa, utos. Iya, kalau soda'a, sakit kepala, suda'an. Suda'an masdarnya. Jelas dipahami nih? Ini sudah diteliti. Nah, beda tuh. Beda cacat, beda sakit. Iya, itu kan cacat. Dipahami ini? Selesai. Ada lagi pertanyaan? Hah? Ada enggak? Antum tahu pertanyaannya? Dengar sih. Jadi kalau penyakit tidak berwazan fa'ala. Kalau penyakit tidak berwazan fa'ala. Ada enggak? Ini kan sama dengan judul kemarin. Kalau warna pasti fa'ila. Paham? Semua warna pasti fa'ila. Semua penyakit pasti fa'ala. Semua cacat pasti fa'ila. Itu sudah begitu. Semua tenggorokan, huruf ain atau lamnya pasti fa'ala yaf'alu. Ini kan diteliti semua saudara. Paham maksudnya? Jadi dia bertanya, kalau bukan penyakit bisa nggak begitu? Nggak bisa, nah memang kalau penyakit pasti begitu harokatnya. Jadi dari sinilah nanti walaupun gondol, saya bisa harokati gara-gara saya tahu oh penyakit. Oh ini warna, ini cacat, ini akhlak. Kalau akhlak, oh fa'ula. Ini nanti itu langsung tergabung semua itu ilmu, akhirnya kita bisa harokati. Nggak ada lagi. Mubar? Dari masalah tak? Oh, baik. Alhamdulillah. Terus berikutnya lagi. Berikutnya. Kata yang menunjukkan atas sesuatu yang berbolak-balik atau goncang. Sesuatu yang berbolak-balik. Datang, pergi, keliling, atau goncang. Yang berbolak-balik. Atau goncang, maka masdarnya berwazan fa'alanan. Fa'alanan. Malah lebih aneh masdarnya. Fa'alanan. Contoh, jala. Jawalanan. Tahu jala? Jala itu jaula. Tahu jaula Mubar? Nah, kalau Mubar tahu jaula, kan dia pernah berjaula. Jaula itu berkeliling. Mereka bilang, ayo kita berjaula dulu. Itu bagi jamaah yang suka keliling. Iya, mereka bilang berjaula. Mereka enggak tahu itu kalau jaula itu masdarnya jawalanan. Iya. Tahu-tahu jala itu berkeliling, berkeliling. Nah, masdarnya jawalanan, toro. Toro terbang, toh. Terbang itu kan dia karena berbolak-balik sayapnya sering dia putarkan. Jadi toyaronan. Gola mendidih. Gola mendidih. Kan mendidih itu berbolak-balik dari yang bawah ke atas dan atas ke bawah. Dipahamkan? Jadinya apa? Golayanan. Ini masdarnya fa'alanan. Paham Abdul Olik? Paham Ji? Ini kata sedikit ini. Nggak banyak kosa katanya. Ini kan yang dikecualikan. Yang tidak berwazan fa'lan atau apa? Fu'ulan.
Iya, yang tidak berwazan fa'alan atau fu'ulan. Paham saudara? Kan ajwab sudah lewat tadi tuh. Nah, enggak masuk, dia masuk di berbolak-balik. Paham tak? Walaupun dia sama dengan ajwab, tapi dia masuk di masdar khusus. Karena maknanya berbolak-balik. Paham tak? Nah, ada lagi pertanyaan sampai sini? Yang di kata yang menunjukkan sesuatu yang berbolak-balik atau goncang? Sedikit, Ji. Kan namanya dikecualikan pasti sedikit. Ya, khawatir Abdul Khalik, banyaknya ini nanti dihafal. Sedikit. Iya. Terus, kata yang menunjukkan ada suara. Suara. Suaranya Abdul Khalik, suaranya kambing, semua itu punya masdar. Semua itu ada masdarnya. Pokoknya kata menunjukkan atas suara, maka masdarnya berwazan fu'alan atau fa'ilan, dua. Contohnya sago, sugoan. Suara apa itu sago? Suara kambing, mengembek. Itu namanya sagoan. Paham ini? Iya. Soroho. Suaranya siapa ini? Kalau ini suaranya orang. Kalau orang berteriak, itu surohon. Awa, uwaan. Suaranya siapa ini? Anjing lah. Au. Paham terlalu? Bahasa Arabnya aunya kami itu uwaan. Uwaan, anjing. Nakko. Nakikon. Suaranya siapa ini? Ini suaranya ayam. Iya kan, nakok begitu. Iya. Suaranya ayam ini, nakikon. Iya. Kemudian za'ro, zairon. Suara apa ini? Ini serigala, bisa juga apa? Singa. Kadang mereka bilang suaranya singa, za'ro, zairon. Sohala, sohilan. Kalau ini suaranya kuda. Suaranya kuda, meringkik. Nanti ada terjemahannya semua dalam bahasa Indonesia. Suara kuda meringkik, ya, suara ayam berkokok, suara serigala mengaung apa tadi, ya, soroho berteriak. Kan ada nanti bahasa Indonya. Tapi ini semua suara. Jadi kalau terkait dengan suara, wazannya pasti dua dalam bahasa Arab. Pasti fu'alan, fa'ilan. Dipahami nih? Tidak ada samanya. Tidak ada samanya dari masdar tadi. Kemudian berikutnya lagi. Kata yang menunjukkan atas bepergian atau berjalan. Jadi kalau bermakna bepergian, misalnya safaro, pasti nanti wazannya ini. Paham kan? Atau berjalan melakukan rihlah. Paham kan? Pasti masdarnya ini. Maka masdarnya adalah fa'ilan. Makanya safaro, safir. Paham kan? Rohala, rohil. Dipahami nih? Semua yang bermakna bepergian atau perjalanan pasti wazannya fa'ilan. Berarti mirip dengan apa ini? Mirip dengan suara juga tadi. Iya kan? Ada kesamaan antara suara dan bepergian. Berwazan fa'ilan. Contoh situ, rohala rohilan, damala damilan. Ini bepergian semua artinya. Terakhir, yang dikecualikan kata menunjukkan atas ketidaksukaan. Kalau dia tidak suka, tidak senang. Paham kan? Kalau di wazan fa'ilah kan kesukaan, menerima. Paham kan? Kalau ini ketidaksukaan atau penolakan, maka masdarnya fi'alan. Mirip mana ini? Mirip ajwab. Mirip ajwab. Fi'alan. Contoh, abako, ibakon, nafaro, nifaron, aba, ibaan. Semua ini bermakna tidak suka. Karena abako melarikan diri dari tuannya. Budak yang melarikan diri dari tuannya abako, ibakon. Nafaro sama juga, lari. Lihat, karena takut, karena tidak suka. Nafaro, nifaron, aba, enggan atau tidak mau. Maka masdarnya ibaan. Dipahami ini? Selesai wazan fa'ala.
Selesai wazan fa'ala. Itulah kesimpulannya. Berarti wazan fa'ala asal masdarnya dua saja dulu. Fa'lan fu'ulan. Itu asalnya. Fa'lan fu'ulan. Kecuali beberapa kata. Yaitu kalau fil ajwab, maka fa'alan fi'alan. Kata menunjukkan penyakit, fu'alan. Kata menunjukkan atas, berbolak-balik atau goncang, fa'alanan. Kata menunjukkan atas suara, fu'alan fa'ilan. Kata yang menunjukkan atas bepergian, fa'ilan. Kata menunjukkan atas penolakan, ketidaksukaan, maka apa? Fi'alan. Dipahami ini? Itu semuanya. Sudah selesai. Kemudian sekarang masdar fa'ila yang lazim. Kita selesaikan 3 huruf hari ini insyaallah. Masdar fa'ila yang lazim adalah fa'alan. Lihat. Kan kalau muta'adinya apa tadi? Fa'ila muta'adi apa tadi? Fa'lan. Kalau lazim fa'alan. Fa'alan di harokati ainnya. Contoh, godiba, godoban fariha, farohan hazina, hazanan syalla, syalalan arija, arojan. Kecuali lagi. Berarti ada terus kecualinya. Kecuali kata yang menunjukkan atas warna, maka masdarnya adalah fu'latan. Itu saja yang dikecualikan. Berarti semua fa'ila lazim pasti fa'alan. Saya ulangi. Semua fa'ila lazim pasti fa'alan. Kecuali warna, maka masdarnya fu'latan. Makanya semua warna fu'latan. Cacat di mana? Tadi arijah masuk di arojan. Dipahamkan? Jadi hanya warna saja yang dikecualikan. Yang lainnya tidak ada. Semua lazim. Dan ana sudah kasih tahu dulu kan lazim. Di bab 1. Lazimnya fa'ilah kan sudah ada kan? Sudah ada lazimnya apa? Fa'ilah. Sudah atau belum? Sudah kan lazimnya fa'ilah. Lazimnya fa'ilah sudah dikasih tahu. Dan semua berwazan fa'alan. Kecuali siapa? Warna. Kecuali warna maka fu'ulatan. Berarti fa'ilah itu punya 3 wazan. Fa'alan, fa'alan, fu'ulatan. Dipahami ini? Itu dia. Contoh warna khadira khudrotan, stopiro suprotan, hamiro humrotan. Semua warna pasti fu'ulatan. Semua warna pasti apa? Fu'ulatan. Selesai. Terakhir dari 3 huruf asli masdar bab fa'ula dan pasti lazim adalah fu'ulatan atau fa'alatan. Fu'ulatan atau fa'alatan. Contoh su'uba su'ubatan, sahula suhulatan, aduba udubatan, karuma karomatan, tohuro toharotan, soruha sorohatan. Ini mudah ini. Karena dia tidak punya rincian lazim dan muta'addi. Selesai. Masdar 3 huruf. Iya, nanti insya Allah baru kita lanjut masdar berikutnya. Ada pertanyaan? Beda. Lain itu. Iya, itu kan safaron. Safaron itu kan masdar. Itu pekerjaan safarnya, bukan hanya bepergiannya. Apa? Kan kalau ada safaro. Dah? Fi'il. Apa artinya safaro? Bepergian. Pasti itu safaron bepergian. Kan safaro kan bisa membuka muka. Orang yang tidak pakai cadar namanya safaron. Iya, begitu. Sama. Safaron. Itu kan simai namanya. Nanti kan akan ditegaskan, tak? Kan nanti akan ditegaskan di faedah pembahasannya.
Sabar saudara. Ada setelahnya itu. Sabar dulu toh. Itu mau dulu dihafal. Bisa. Tuhuroh. Kan dua pilihan. Su'ubah, so'abah. Terus? Bisa. Kan itu wazan pilihan namanya. Kalau suara dua wazan. Pokoknya selama dua wazan, salah satunya datang. Ada lagi? Iya toh. Walaupun nanti dilihat lagi penggunaan Arab. Dia lebih sering gunakan wazan apa? Merah juga. Ya, apa masalahnya? Hamirot telah merah. Kan fiil saudara toh. Beda fiil, beda isim. Jadi hamirot telah merah. Ya kan? Yahmaru sedang merah. Humrotan merah. Iya kan? Isim fa'il orang yang merah. Isim maf'ul yang dimerahkan. Fi'il amar merahlah. Perintah. Begini maksudnya. Tasrif. Ada lagi? Semua. Biar suara pintu itu. Suara pintu ngek. Maka wazannya nguak. Apa maksudnya? Semua suara apapun. Makanya suara kentut, durot. Toh? Yang di hadis itu. Farros seton walahu durotun. Setan lari dalam keadaan dia memiliki durot. Fu'al. Kenapa? Suara kentut. Jadi kentut bersuara, fu'al. Kentut tidak bersuara, tidak ada. Paham ini? Semua suara apapun itu pasti fu'al. Dah? Dan fiilnya fa'al. Sudah Imam? Alhamdulillah. Ringan pertanyaannya hari ini. Mubar. Jadi takut saya mubarin. Apa? Iya, berulang. Bisa, pokoknya semua yang berulang. Nah, bukan yang sekali-sekali. Enggak. Bai'an. Bia'an. Pertanyaan tahu? Siapa lagi nama tak? Ibnu Kaldum. Jadi apakah semua ajwab itu harus waw tengahnya? Enggak. Fil ajwab itu tengahnya ya atau alif. Ya atau waw. Ya atau waw. Cuman tadi yang waw harus diganti menjadi ya. Kalau sudah ya enggak perlu. Ba'a bai'an bia'an. Dah? Dan lagi? Nah? Ya pasti. Kalau ada fiil pasti ada isim fa'il. Maka nanti surahon, orang berteriak soreh. Pasti itu saudara. Yang diteriaki masruh. Berarti kan nanti ada yang gonggokannya, itu suaranya kan, yang menggonggong, yang digonggong, ada semuanya. Gonggong lah, ada semuanya. Semua kan namanya ada fi'il mati, berarti ada fi'il mudhari, ada masdar, isim fa'il, isim maf'ul, lengkap tasrifnya. Sudah? Alhamdulillah. Kamu sini ya. Jangan lupa mulainya dari mana kemarin. Dah? Alhamdulillah. Mulai bab 1 ya? Enggak.
Oh iya, Masya Allah. Lumayan lah. Pokoknya pekan depan insya Allah kita selesai bab 2 kan? Insya Allah. Iya. Rencana begitu. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta.